Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fajriah, NIM 19077172, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas matkul pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak dosen Oki Lukmanul Hakim MPDI dengan materi penanganan anak ADD atau ADHD. Penanganan anak ADD atau ADHD dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengobatan terapi medis dan pengobatan non-terapi medis atau terapi perilaku. Tujuan dari pengobatan terapi medis itu yaitu akan menaikkan aktivitas otak dan memberikan tambahan energi pada otak untuk mengendalikan pikiran dan tingkah laku si anak penderita ADHD. Karena aktivitas otaknya lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak menderita ADHD, dan sistem kerja otaknya pun berbeda. Anak ADHD itu bukan disebabkan karena kesulitan pada saat kehamilan atau melahirkan. Pada dasarnya, otak penderita ADHD tidak mempunyai kegiatan kimiawi yang cukup. Nah, selain terapi medis untuk mengontrol kondisi ADHD, ada juga pendekatan terapi non-medis yang dinamakan terapi perilaku, bertujuan untuk mengubah pola-pola perilaku negatif menjadi perilaku positif. Prinsipnya adalah untuk menyusun ekspektasi yang jelas pada perilaku anak, memuji dan memberikan penghargaan untuk perilaku positif dan menghalangi perilaku negatif. Program terapi perilaku perlu menyertakan 4 prinsip ini. Pertama, perkuat perilaku baik dengan sistem imbalan atau reward. Yang kedua, acuhkan perilaku kurang baik yang ringan. Yang ketiga, cabut hak istimewa jika perilaku negatif menjadi terlalu serius untuk diacuhkan. Yang keempat, hilangkan pemicu dari perilaku buruk. Anak dengan ADHD mungkin menunjukkan reaksi berlebihan terhadap situasi tertentu. Anak mungkin juga melakukan perilaku yang lebih agresif dibandingkan dengan teman-temannya. Pada kasus ini, terapi perilaku membantu anak untuk lebih bisa mengontrol perilaku dan mengendalikan tindakan mereka. Diharapkan anak mampu mengendalikan reaksi berlebihan, kemarahan, serta menjadikannya lebih tenang. Terapi perilaku ada 3 elemen penting yang menentukan keberhasilan manajemen perilaku. Yang pertama, biarkan anak memahami apa yang diharapkan dari dirinya. Antara anak dengan orang dewasa perlu bertukar pemahaman mengenai perilaku seperti apa yang bisa diterima dan apa saja konsekuensi yang ditimbulkan dari masing-masing perilaku tersebut. Kedua, pastikan bahwa setiap pengobatan atau penghargaan memiliki arti. Ini berarti bahwa penghargaan haruslah berupa sesuatu yang benar-benar diinginkan anak, sesuatu yang menyenangkan anak, dan penghargaan yang diberikan harusnya dilakukan sedikit demi sedikit, tetapi dengan durasi waktu yang sering, daripada yang diberikan reward nanti ketika di kelas akhir, misalnya ketika sedang pembagian rapot nilainya bagus, nanti diberikan sepeda. Nah, itu tidak akan berhasil pada anak penderita ADHD, melainkan harus sering terjadi. Ketiga, buatlah kesepakatan dengan pasangan Anda. Modifikasi perilaku tidak akan bisa dialihkan apabila Anda melakukannya hanya sepihak. Harus ada 2 pihak, antara ayah dan ibunya harus konsisten dalam memberi imbalan atau memberi reward kepada anak ADHD. Jadi kesimpulannya, penanganan terhadap anak ADD atau ADHD dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1, pengobatan terapi medis, dan 2, pengobatan terapi non-medis dengan penerapan terapi perilaku. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.